الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Lanjutan kajian kita adalah hadis dengan nomor 1018. Dan hadis ini masih dalam bahasan Kitabul Janaiz. Al-Hafiz At-Tirmidzi rahimahullahu taala sendiri tidak memberikan judul untuk hadis ini. Beliau hanya berkata babun, suatu bab, tanpa memberikan judul. Demikian juga dengan hadis sebelumnya, beliau tidak memberikannya judul. Beliau berkata babun akharu. Bab berikutnya juga demikian. Beliau berkata babun akhar, bahasan lainnya, bab bahasan lainnya. Maksudnya di sini lainnya masih terkait tentang masalah janaiz, tentang masalah menguburkan jenazah. Hadisnya berbunyi qala haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah an Abdurrahman ibn Abi Bakar an ibni Abi Mulaikah an Aisyah qalat radhiyallahu anha لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه يدفنوه في موضع فراشه. Artinya hadis ini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, para sahabat berbeda pendapat tentang di mana akan dikebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbeda pendapat di mana akan dikuburkan. Dan ini adalah salah satu dari masalah yang muncul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah lainnya adalah masalah kapan akan dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui riwayat sebelumnya dalam Sunan At-Tirmidzi, asri'u bil janazah. Kita disuruh untuk segera untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk segera menguburkan jenazah. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sempat tertunda penguburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada masalah di situ yang muncul. Masalah-masalah itu diringkas oleh seorang ulama bernama Az-Zarqani rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, innama akharu dafanahu liikhtilafihim fi mautihi atau fi mahalli dafnihi. Sesungguhnya para sahabat dulu mengundurkan waktu dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab perbedaan mereka apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat ataukah belum. Ini yang pertama. Jadi banyak sahabat yang tidak percaya Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal dunia. Sampai-sampai diceritakan ada yang murtad gara-gara Nabi meninggal dunia.
Sehingga terkenal ceramahnya Abu Bakar As-Siddiq, "Man kana ya'budu Allah Ta'ala fahuwa hayyun." Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup. "Wa man kana ya'budu Muhammadan fahuwa mayyit." Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka beliau adalah sudah meninggal dunia. Umar juga diceritakan tidak sanggup mendengar wafatnya Nabi SAW, tidak percaya. Bagaikan petir di siang bolong, terkejut para sahabat dengan wafatnya Nabi SAW. Tidak yakin mereka, ini benar atau tidak Nabi Muhammad SAW wafat. Dulu tidak ada media, wilayah Islam sudah meluas, Mekah, Madinah, semua Jazirah Arab menjadi wilayah umat Islam. Pusatnya di Madinah, Nabi Muhammad SAW. Kan tidak mungkin akan menyebar berita hanya dalam satu jam. Tidak seperti hari ini. Begitu dia meninggal dunia detik ini, besok pagi itu sudah jadi berita usang di media sosial. Saking cepatnya informasi. Jadi ini nampaknya yang menjadikan para sahabat mengakhirkan dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, au fi mahalli dafnih, atau karena perbedaan pendapat mereka di mana akan dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan Nabi adalah sosok pemimpin untuk seluruh umat manusia, umat Islam, wafat meninggal dunia. Yang biasanya para sahabat semua urusan, semua perkara terkait agama pasti merujuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang meninggal. Ibaratnya anak yang kehilangan bapak, tentu tidak akan bisa langsung memutuskan sesuatu, menyelesaikan suatu urusan. Mereka harus berdiskusi dulu dengan sesama mereka, dengan yang tua di antara mereka, baru bisa selesai urusan. Gambarannya seperti itu. Nah, ini perlu dipahami masalah ini. Sengaja saya sampaikan, tidak lain karena ada orang-orang yang tidak sehat hatinya mencela umat Islam dengan mengatakan umat Islam ini dari dulu pecah belah. Nabinya meninggal saja mereka pecah belah. Sampai-sampai tidak sempat mereka menguburkan nabinya langsung karena pecah belah, kata mereka. Nah, ini salah, bukan karena pecah belah. Para sahabat ketika itu tidak ada yang pecah belah, mereka bersatu. Pecah belah itu terjadi setelah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, jauh setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita ketahui. Kita kembali ke perkataan Imam Al-Zarqani, au fi mahalli dafnihi. Mereka berbeda pendapat tentang di mana akan dikuburkan. Dan inilah relevansi atau hubungannya dengan hadis yang kita baca ini. Bahwasanya ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat berbeda pendapat di mana akan dikuburkan. Wajar atau tidak ini terjadi seperti ini, jemaah? Wajar. Kehilangan pemimpin, belum ada sosok yang akan bisa menggantikan, khalifah belum ditunjuk. Bukan ribut. Berbeda pendapat biasa saja, masih saling menahan diri di mana kira-kira akan dikuburkan. Mereka menunggu riwayat-riwayat, barangkali ada riwayat dari Nabi SAW yang pernah beliau sampaikan kepada sahabat. Ada sahabat yang mendengar bagaimana masalah tersebut, dan ternyata iya. Faqala Abu Bakar, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Tidak pernah aku lupakan sabda beliau ini. Yani ma nasituhu. Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'. Tidaklah seorang nabi mencabut nyawa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa nabinya kecuali di tempat yang nabi tersebut suka untuk dimakamkan di tempat tersebut. Yani maksudnya di mana beliau meninggal dunia, maka disitulah akan dikuburkan. Di mana seorang nabi itu ingin dikuburkan, disitulah dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idfinuhu fi mawdi'i firashihi, kata beliau. Kalau begitu kuburkan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam di ranjangnya, di tempat ranjangnya. Ini di bilik Aisyah radhiyallahu taala anha, rumahnya Aisyah.
rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk Aisyah. Jadi yang sekarang itu adalah rumahnya Aisyah. Karena Nabi punya berapa istri? Rumah yang telah meninggal dunia adalah rumah istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, jatah untuk Aisyah. Aw li shighalihim fi amri al-bai'ah bil khilafah. Nah, ini sekarang bahasan lanjutan dari perkataan Imam Az-Zarqani. Dia mengatakan di antara sebab mundurnya mereka menguburkan Nabi SAW adalah perbedaan mereka tentang atau sibuknya mereka tentang masalah bai'at untuk mengangkat khalifah selanjutnya setelah Nabi SAW. Kalau di zaman ini mau ganti presiden, mau ganti gubernur, orang ganti presiden lama atau tidak? Lama sekali kalau demokrasi. Berapa tahun di kampanye itu? Sekarang aja udah mulai kampanye dia. Nyoblosnya kapan? 2 tahun 2024. Dan terus kok bisa-bisanya orang-orang yang tidak mengerti Islam ini menuduh bahwasanya Islam ini pecah belah terus, meninggal nabinya, mereka ribut karena urusan khilafah. Tidak ada yang ribut di situ. Justru mereka yang ribut ini, yang mendukung cara-cara orang barat memilih pemimpin. Bertahun-tahun mereka persiapkan untuk dicoblos. Seperti itu. Dan sahabat di sini sibuk mengurus siapa kira-kira akan jadi khalifah. Sampai akhirnya mengerucut kepada salah satu orang. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masing-masing sahabat berhujjah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq semua sepakat sahabat. Tidak ada yang tidak sepakat. Termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sepakat. Ya sudah, beliau menjadi khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Nabi ketika masih hidup, muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar salat bersama orang-orang. Ada isyarat di situ, berarti yang layak untuk menggantikan Nabi jadi imam ketika salat, maka dialah yang layak untuk mengganti Nabi menjadi khalifah. Imam dalam salat, dialah imam di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu kalau dalam Islam. Sekarang berubah zaman, imam itu tidak harus menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya sih jadi panutan, tapi tidak bisa. Yang lebih mirisnya lagi, sebagian imam sholat itu jadi profesi. Ngafal Al-Quran, datang visa dari Qatar, jadi imam. Itu kan bekerja, di mana orang Qatar tidak ada yang mau jadi imam karena pekerjaan tidak menggiurkan, gajinya sedikit dan hidupnya terbatas, hanya jadi marbot dan jadi imam. Sayang kan, sudah hafal Quran, sudah belajar hafal Quran, tentunya jadi marbot di sana di Qatar karena gajinya lebih besar. Kalau di Indonesia banyak muridnya insyaallah taala, dia ngajar orang, dia talqin orang, lebih banyak muridnya. Tapi itulah manusia, dunia itu tidak bisa lepas dari dirinya. Saya lanjutkan perkataan Imam Az-Zarqani dalam Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, "Walidahsyatihim min dzalikal amr." Walidahsyatihim min dzalikal amril ha'il alladhi ma waqa'a qablahu wala ba'dahu mithluhu. Karena sebab kagetnya mereka dengan peristiwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan urusan yang sangat mengejutkan yang tidak pernah terjadi sebelum dan setelahnya. Jadi tidak ada peristiwa yang paling mengagetkan bagi para sahabat selain dari peristiwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah musibah yang paling besar untuk umat ini. Wa ba'dhum 'ajizan fasara ba'dhum kajasadin bila ruh, sehingga keadaan sahabat ketika itu adalah seolah-olah
jasad yang tanpa ruh. Hanya hidup saja badannya tapi pikirannya kosong semua karena ditinggalkan oleh pemimpin, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dhum 'ajizan 'anil nutqi. Sebagian mereka sampai tidak bisa berkata apa-apa, lemes. Udah enggak bisa ngomong apa lagi udah. Dan ada gambarannya di hari ini kan, misalnya ada anak yang sangat sayang sama bapaknya meninggal, lemes, ada yang kayak begitu kan, enggak bisa ngomong udah. Tatapannya kosong, enggak bisa ngapa-ngapain. Dan sahabat lebih dari itu keadaannya ketika Nabi Muhammad SAW wafat meninggal dunia. Wa ba'dhum 'anil mashi, sebagian lagi ajiz, lemah untuk berjalan, lemes, jalan aja enggak bisa. Aw li khaufi hujumil aduwin, atau karena mereka khawatir sebagiannya datang musuh tiba-tiba menggempur Madinah, menghancurkan kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah lama diintai untuk dihancurkan. Ketika meninggal pemimpin yang paling tinggi, maka musuh mudah untuk datang. Ini sebab-sebab yang disebutkan oleh Imam Az-Zarqani sehingga telat dimakamkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata au li salati jammin ghafirin alaihi, atau karena sebab banyaknya yang mensolati Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tertunda untuk dikuburkan. Disebutkan dalam riwayat bahwa tidak ada yang menjadi imam ketika mensolatkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking banyaknya. Sekian puluh orang masuk salat masing-masing, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi berkali-kali. Karena tidak cukup tempat untuk salat. Karena tidak dipindahkan jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dalam bilik tersebut. Rumahnya itu kecil, lebih kecil dari masjid ini. Sementara jumlah kaum muslimin itu ribuan ingin mensolati. Dan mereka sibuk semuanya, bingung bagaimana akhirnya sudah masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar mensolati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi penyebab sehingga telat untuk dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berapa sih jaraknya wafat kemudian dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada dua qaul. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dufina lailatal arbi'a, dimakamkan pada malam Rabu. Bahwa alladzi alaihi al-aktsarun, dan inilah pendapat paling banyak menurut ulama sejarah, pada malam Rabu. Wafat pada hari apa? Hari apa wafat Nabi? Hari Senin sallallahu alaihi wasallam. Kalau lahirnya diperselisihkan, kalau wafatnya disepakati hari Senin. Kenapa lahirnya diperselisihkan harinya? Karena kan masih kecil, belum terkenal, belum ada yang tahu, belum ada yang sangka kalau itu adalah Nabi besar. Jadi orang enggak begitu peduli melahirkan begitu. Dan begitulah orang-orang besar biasanya kan, dia menjadi besar setelah dia dewasa, namanya sudah dikenal. Dari itu ulama pun selalu mereka berbeda pendapat tentang kelahiran satu tokoh. Ulama-ulama hadis ada yang mengatakan tanggal sekian lahirnya, ada yang mengatakan bulan, karena ketika kecil belum terkenal dan belum secanggih hari ini. Kalau hari ini kan ada akte, begitu lahir langsung ditulis, jadi nggak ada khilaf. Seperti misalnya antum lahir tanggal berapa, insya Allah nggak ada khilaf di antara tetangga antum, udah jelas akte kelahirannya. Kecuali orang-orang kampung yang memang dulu tidak punya akte, masih ada yang khilaf tanggal lahirnya. Mereka berdalil dengan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-itsnain wa dufina lailatal arbi'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin, diwakamkan di malam Rabu. Hadis riwayat Ahmad. Ingat, malam Rabu, bukan Rabu malam. Kita ini aneh bahasanya. Ada malam Rabu, ada Rabu malam. Bingung tuh. Berarti apa ini? Senin, Selasa, malam Rabu. Sekarang malam apa? Malam Jumat. Besok apa?
Jumat malam lagi katanya orang-orang. Malam Sabtu lah, besok malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan malam Rabu, berarti harinya Selasa, malam itu malam Rabu. Berarti cuma berapa hari? Sebentar saja. Cuma 2 hari saja semalamnya. Terus kok ada orang tiba-tiba berkata sampai-sampai mereka berpecah belah, sampai-sampai tidak sempat menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pecah belah. Ini kan berdusta berarti orang ngomong seperti itu. Wah, jaraknya cuma 2 hari, itu pun karena alasan yang syar'i sehingga mereka tidak sempat untuk memakamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung karena ada kepentingan lebih penting ketika itu. Riwayat Aisyah ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, dan hadisnya insyaallah adalah hadis yang bisa untuk dihasankan. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wal masyhur 'anil jumhur ma aslafnahu min annahu alaihi salatu wassalam tuwfiya yaumal itsnain wa dufina lailatal arbi'a. Ini perkataan dari Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya yang sangat populer Al-Bidayah wan Nihayah, kitab sejarah. Beliau berkata, pendapat yang paling masyhur mayoritas semua ulama itu yang benar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin, dimakamkan pada malam Rabu. Pendapat kedua mengatakan dufina yaumats tsulatsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di hari Selasanya. Pendapat pertama malam Rabu, yang ini mengatakan hari Selasa. Dan ini datang dari beberapa athar, tapi athar ini tidak dikuatkan oleh ulama. Yang sahih adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan pada malam Rabu. Dimakamkan di mana? Di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang masih ada rumah itu ditandai dengan kubah berwarna hijau yang ada di Masjid Nabawi. Jadi kubah hijau yang Masjid Nabawi itu bawahnya adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Disitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam kuburan itu langsung, sudah dibenteng, sudah ditembok oleh pemerintah sebelumnya. Karena dulu ada orang-orang kafir berusaha ingin mencuri jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui bawah tanah. Dan ini bukan cerita hoax, ini benar, cerita ini diakui oleh para ulama dan ada dalam kitab-kitab. Kemudian ada seorang raja di Turki bermimpi dulu bahwasanya ada yang menggali ingin mencuri jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengutus utusan ke Madinah supaya dibuatkan benteng. Jadi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya atas yang ditembok begini keliling mati, tapi bawahnya juga. Jadi tidak ada jalan untuk orang masuk ke menyentuh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagai bentuk kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga dirimu wahai Nabi dari manusia, hayyan wa mayyitan, dalam keadaan hidup maupun telah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita yang bukan Nabi, ya dimakamkan di mana kalau begitu? Dimakamkan, fuqaha berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih afdal di kuburan wakaf kaum muslimin, sama-sama bersama kaum muslimin di tempat yang luas itu, supaya ketika ada orang datang berdoa, kita ikut kena dengan doa orang tersebut. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin, keselamatan atas engkau wahai penduduk kubur ini. Kita yang ada di situ ikut dapat doa. Dari segi ini ulama mengatakan lebih bagus di kuburan kaum muslimin.
Dan itu yang diamalkan oleh salafus saleh dulu. Mereka sebagiannya dikuburkan di Baqi'. Baqi' itu kuburan umum. Semua sahabat di situ berkumpul, wakaf kaum muslimin, dan dia masih ada sampai hari ini. Peninggalan sejarah yang paling tua, yang paling terawat. Lalu bagaimana kalau menguburkan, kalau kuburannya beli tanah sendiri, mau sekeluarga, boleh hukumnya. Tidak ada masalah. Ini masalah uang aja kan. Kalau uang ada ya silahkan, boleh. Itu lebih bagus bagi orang yang bingung naruh uangnya di mana. Daripada dia ambil rebutan sama ahli waris, mending beli tanah buat kuburan. Dikuburkan di situ, keluarga kita, anak kita, saudara kita, semuanya di situ. Tapi ya tadi, tidak ada yang salam. Tidak ada yang bilang assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin. Orang lewat ini kuburan, lewat aja gitu. Kuburan pribadi soalnya, lewat aja dia bilang assalamualaikum. Dia ngerasa kayak di rumah pribadi gitu. Tapi kalau kuburan umum, kita masih ingat assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bagaimana kalau dikuburkan di San Diego Hill? Ya, ada namanya San Diego Hill. Pernah kami ditelepon dulu oleh salah satu keluarga. Dia ingin saya hadir di pemakaman jenazah keluarganya di San Diego Hill. Tapi saya nggak datang, atau mungkin dia yang batalkan, tidak jadi. Tapi di sana. Ya, ini masalah lain, masalah kontemporer. Apakah boleh orang menginfakkan harta yang begitu banyak hanya untuk satu liang lahat? Bayar sekian juta, 200 juta paling murah saya dengar. Per tahunnya bayar lagi. Kalau pikiran kita mending wakaf masjid aja, 100 juta di kampung dapat tanah 100 meter jadi amal jariah. Kan begitu. Ya kalau dari segi itu ya baik jangan. Baik jangan. Pintar-pintarlah seorang muslim mengatur uangnya selama dia masih hidup agar uang itu bermanfaat setelah dia meninggal dunia. Babun akhar, bab lainnya di sini kemudian qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Muawiyah ibnu Hisham an Imran ibn Anas al-Makki an Atha an ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaum muslimin, ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia. Yani orang Islam di antara kalian yang telah meninggal dunia, sebut-sebut kebaikannya. Wa kuffu an masawihim, tahan menyebut keburukan-keburukannya. Masalah ini dibawa oleh ulama hadis ini ke masalah memandikan jenazah kemudian. Bahwa seseorang kalau memandikan jenazah dan dia melihat jenazah tersebut buruk, bentuk wajahnya berubah, yang tadinya dia ganteng ketika masih hidup, ketika jadi mayit berubah jadi suram wajahnya misalnya, auzubillah min dzalik, atau yang lainnya hal-hal aneh yang kita lihat ketika memandikan jenazah, tidak boleh diceritakan keluar. Takut orang salah sangka, salah persepsi. Jangan sampai dia bercerita di luar dan orang bilang tuh kan begitu gitu. Auzubillah min, padahal belum tentu. Belum tentu. Akhirnya jatuh pada suudzon. Yang namanya orang meninggal dunia kita tidak tahu apakah dia diberi pahala ataukah tidak. Allahu a'lam. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Hatta orang yang soleh kita lihat di dunia ini meninggal dunia, tidak berani kita jamin dia itu dapat nikmat di kuburnya. Tidak ada jaminan. Yang ada hanyalah harapan, berharap kita dia diberi pahala karena dia orang soleh. Tapi kalau memastikan tidak berani, dan itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak berani memvonis mati fulan itu dapat nikmat, dapat surga
Atau sebaliknya, tidak boleh memvonis fulan masuk neraka, enggak boleh. Tidak boleh kita mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada itu adalah harapan. Oh, dia orang soleh, insyaallah berharap mudahan dia diberi nikmat. Oh, dia orang fasik, orang fajir, orang banyak maksiat di dunia, ya, khawatir dia diazab. Itu saja yang boleh, itu saja yang boleh. Terkait dengan yang tadi itu, melihat jenazah begini, dia cerita. Orang awamnya begitu, belum tahu ilmu. Nah, tuh kan begitu tuh. Tidak boleh. Kita disuruh sebut yang baik-baik, yang bagus-bagus. Wajahnya bersinar, kita lihat. Dia tersenyum. Mudah dimandikan jenazahnya. Ceritakan itu sebagai kabar gembira untuk keluarganya, untuk kawannya, untuk tetangganya. Supaya orang, oh Masya Allah, memang orangnya baik. Kan begitu ya. Tentram mendengarnya kan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu jemaah. Kalau orang cerita dia bilang, memang baik orangnya Masya Allah. Mudah-mudahan. Kemudian Allah mengatakan bahwa ghibah kepada mayit itu lebih buruk daripada ghibah pada orang yang hidup. Ini maksud dari hadis ini. Jangan sebut kejelekan orang sudah meninggal, itu bagian dari ghibah. Kalau orang meninggal kita ghibahkan dia muslim, kita ghibahkan dia, kita meminta halal kemana? Dia sudah mati. Kalau orang masih hidup kita ghibahi, masih ada harapan ketemu di masjid. Afwan ya akhi, ya merasa ghibahi antum, afwan. Tapi jangan, itu ditonjok nanti. Ulama bisa berdapat di situ masalah ghibah ini. Apakah harus minta izin atau tidak, minta halal atau tidak kepada orang yang kita ghibahi, kita omongin di belakang. Ada dua qaul ulama. Ada yang mengatakan harus minta halal dengan dalil umum yang mengatakan fal yastahilluhul yaum. Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, hendaklah dia minta halal di hari ini sebelum dia meninggal dunia, diadili di akhirat. Ada yang mengatakan tidak harus, tidak wajib. Apalagi kalau sampai akan memudaratkan dirinya sendiri. Cukup istighfar saja, cukup dengan membicarakan perkara yang baik tentang orang tersebut di depan orang lain. Di mana kita ghibahi dia dengan jelek, disitulah kita sebut kebaikannya sebagai kafarah, sebagai ganti rugi ghibah kita dulu itu. Nah, ini yang paling relevan kita lakukan kalau kita pernah ghibahi orang. Di mana pernah kita omongin orang jelek, di tempat itu pula kita ngomongin dia bagus, supaya terangkat nama jelek itu menjadi nama bagus. Adapun kalau minta langsung bagus, minta maaf langsung, tapi mudarat. Baik kalau orangnya keras kan, sampai sholat, afwan saya ghibahin antum tadi. Ngomong apa antum? Antum begini-gini, diajak gelut ya gitu. Bisa ribut di masjid kacau. Nggak bisa. Nah, hal itu yang menjadi kalau mengatakan dakwah tidak wajib. Sudah azan ya? Belum. Kita lanjut ke hadis berikutnya di sini. Babu ma jaa fil julus qabla an tudha. Ya, sekarang ini hadisnya diberikan judul oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau berkata bab tentang duduk sebelum jenazah diletakkan. Sebelum diletakkan ke lahat. Ini masih sambungan tentang bagaimana mengebumikan jenazah. Yang dulu-dulunya kan kita bahas bagaimana mandikannya, bagaimana kafannya, di mana dikuburkan. Sekarang dibahas di sini bagaimana adabnya kita ketika mengantar jenazah. Tafadhal azan dulu. Baik. Bab ini sekarang membahas tentang adab
orang mengantar jenazah atau orang yang melihat jenazah. yakni kita dianjurkan untuk tidak duduk kalau kita melihat jenazah atau mengantar jenazah tersebut sampai akhirnya jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Kita disuruh tetap dalam posisi berdiri. Dalilnya di sini qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Safwan ibn Isa an Bishr bin Rafi' an Abdullah bin Sulaiman bin Junadah ibn Abi Umayyah an abihi an jaddihi an Ubadah bin As-Samit qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taba'a al-janazata lam yaq'ud hatta tudha fil lahdi. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengikuti jenazah, ittiba'ul jenazah, beliau tidak duduk sampai jenazah itu diletakkan di liang lahat. Ini bunyi riwayat dari Ubadah bin As-Samit menceritakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lainnya, riwayat lain yang bentuknya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam Sahihul Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul janazah faqumu. Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Disuruh berdiri. Sampai kapan berdirinya? Sampai jenazah itu hilang dari hadapan dia. Kalau melihat jenazah. Jenazah zaman Nabi lihat, maksudnya nampak jenazahnya lewat, begitu dia lihat tiba-tiba ya sudah disuruh berdiri, yang duduk disuruh berdiri. Sampai jenazah itu pergi hilang dari mukanya kalau dia tidak ikut ke kuburan. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ada jenazah Yahudi lewat, sahabat disuruh berdiri. Sahabat disuruh berdiri. Faman tabi'aha, adapun orang yang mengikuti jenazah tersebut, sudah niat dia ingin ikuti dari masjid, kalau di uruf kita kan begitu, sampai ke kuburan, fala yaqud hatta tudha. Batasan dia berdiri adalah sampai jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Jadi kita posisinya berdiri terus. Sampai kuburan kita tetap berdiri, tidak boleh nyari tempat untuk duduk. Kuburan bukan untuk duduk-duduk. Disuruh berdiri, cari tempat yang tidak menginjak kuburan orang. Kita berdiri sampai jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Ini hadis riwayat Bukhari. Di situ ada penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ada riwayat lain dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man shalla ala janazatin wa lam yamshi ma'aha falyaqum hatta taghiba anhu. Siapa saja yang salat jenazah kemudian dia tidak ikut ke kuburan mengantar jenazah tersebut, hendaklah dia berdiri sampai jenazah itu hilang dari hadapan dia. Misalnya di masjid kita sudah salat jenazah, jangan langsung duduk. Berdiri dulu, tunggu sampai jenazahnya hilang, tak kelihatan dari pandangan kita. Nah, ini batasannya. Bagi yang mengikutinya disuruh apa? Berdiri sampai dimasukkan ke liang lahat. Nah, ini sunnah yang kita dapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini jenazah dulu, di zaman Nabi terlihat jenazahnya. Kalau sekarang jenazah itu tidak terlihat, ini masuk mobil. Kita tidak tahu itu jenazah ataukah orang sakit. Nah, kendalanya di situ. Kendalanya di
di situ. Tapi insyaallah lah kita sudah tahu maksud Nabi adalah kita tahu itu jenazah meskipun tertutup, yaitu jenazah. Kita tetap amalkan adab ini berdiri sampai dia diletakkan ke liang lahat. Kalau kita ke kuburan, kalau kita tidak ikut, berdiri sampai dia hilang dari hadapan kita jenazah tersebut. Kemudian ada lanjutan di sini hadisnya. Fa'arada lahu habrun. Faqala hakadha nasna' ya Muhammad. Datanglah tiba-tiba orang alim dari bangsa Yahudi, pendeta Yahudi datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, seperti inilah yang kami lakukan wahai Nabi Muhammad. Ya, ini dalam kebiasaan kami orang Yahudi ini yang kami lakukan. Berdiri ini ketika ada jenazah, tidak duduk. Faqala, akhirnya Nabi langsung duduk. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala khalifuhum. Langsung duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda, selisihi mereka, orang Yahudi. Ya, tapi ini hadis, lanjutan hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan riwayatnya dhaif, lemah. Karena kalau kita akan amalkan hadis ini, kita akan hapus hadis yang sahih tadi itu. Dalam Sahih Bukhari yang menyuruh kita untuk berdiri. Juga hadis yang juga penggalan riwayat yang ada sebelumnya dalam redaksi hadis ini sendiri. Yani lam yaqud hatta tudha fil lahad. Yani kalau kita ambil riwayat cerita yang mengatakan di sini Nabi tidak jadi berdiri karena mengetahui orang Yahudi mengaku berdiri kalau mengikuti jenazah, tidak duduk, Nabi nyuruh untuk menyelisihinya, berarti kita disuruh duduk mengikuti jenazah. Bukan berdiri. Dan ini bertentangan dengan hadis yang sahih tadi. Waktu itu ulama mengatakan cerita ini tentang datang Yahudi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan berkata inilah yang kami lakukan, berdiri sebelum jenazah masuk liang lahat, cerita yang lemah, yang dhaif. Tidak kuat untuk mengalahkan cerita yang sahih dalam Sahih Bukhari tadi yang mengatakan dengan jelas bahwasanya la taqud hatta tudha, jangan kamu duduk sampai diletakkan jenazah itu ke liang lahat. Baik. Ini fawaid ilmiah yang bisa kita bahas di kesempatan ini, semoga ada manfaat insyaallah taala. Masih ada waktu, belum qamat ya? Kalau belum kita lanjutkan satu hadis lagi. Bab fadlil musibah idza ihtasabah. Bab tentang keutamaan musibah. Keutamaan musibah. Dari judulnya sudah mengagetkan kita. Musibah itu ada keutamaannya. Tapi karena kita manusia maunya yang enak-enak saja. Tidak mau yang pahit-pahit itu. Maunya yang enak-enak baru dia bilang ini ada keutamaannya, ada khasiatnya. Tapi kalau yang musibah, sesuatu yang berat, sesuatu yang menyusahkan diri kita, sesuatu yang membuat diri kita malas, itu kita lupa kalau dia punya fadilah. Padahal punya fadilah seperti musibah misalnya. Pasti ada keutamaan di baliknya, tapi ada syaratnya sehingga keutamaan itu muncul. Idza ihtasaba, apabila seorang itu mengharap, menghitung musibah yang menimpa dirinya itu sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan supaya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandai-pandai kita ya jemaah untuk mengatur emosi dan hati kita terhadap musibah. Karena dunia ini tidak bisa lepas dari musibah. Dari sejak kita lahir sampai mati itu musibah terus kita terima. Antum baru lahir divaksin, itu musibah itu. Nangis, musibah, oke sabar. Nanti antum dikhitan, dipotong itunya, musibah juga kan, berdarah, so sabar. Terus kita hidup musibah demi musibah. Usia kita muda musibah, nggak punya uang, dibiayai sama orang tua. Usia SMP, SMA, iya kan? Antum kita dulu tuh hanya makan minum, siapa yang biayai? Orang tua kita. Sudah gitu ngelonjak kita. Astaghfirullahaladzim, itu musibah. Kemudian Allah berikan kemudahan setelah menikah, dapat pekerjaan, mulai dia punya rumah, punya kendaraan, muncul musibah di situ. Punya istri cerewet dia. Ribut, musibah lagi.
Berbalik bolanya, dia punya anak, lebih nakal lagi anaknya daripada dia. Musibah. Kecelakaan lah, inilah, musibah terus hidup ini isinya. Ya berarti kalau kita tidak bisa pandai mengatur jiwa kita, hati kita, keikhlasan kita atas musibah ini, rugi kita. Padahal ada banyak keutamaan di dalamnya. Jadi pandai-pandailah kita untuk mengingat diri setiap ada musibah. Rugi kita kalau musibah ini tidak dapat pahala. Masa hanya dapat sedihnya aja dan tidak dapat pahala di akhirat? Kan rugi. Ya kita berusaha musibah ini ada sedihnya tapi ada pahalanya. Itu dengan cara idza ihtasaba. Ini menghitung musibah itu sebagai penghapus dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hadatsana Suwaid ibn Nasr. Qala hadatsana Abdullah ibn Mubarak an Hammad ibn Salamah an Abi Sinan qala dafantu ibni Sinanan wa Abu Talhah al-Khawlani jalisun ala syafir al-qabri. Yani Hammad bin Salamah dari Abu Sinan berkata, aku kuburkan anakku Sinan, dan Abu Talhah al-Khawlani ketika itu sedang duduk di pinggir kuburan. Ini kuburan, ini tanah pinggirannya. Falamma aradtul khuruja akhadha biyadi. Manakala aku ingin naik dari liang kuburan ini, dia memegang tanganku dan berkata, ala ubashiruka ya Aba Sinan, aku kabarkan kepadamu satu ilmu wahai Abu Sinan, maukah engkau terima? Qultu bala, tentu. Qala haddatsani ad-Dhahhak ibn Abdurrahman bin Arzab an Abi Musa al-Ash'ari. Di sini Hammad bin Salamah memberikan riwayat hadis kepada Abu Sinan lengkap dengan sanadnya. Inilah ilmu ulama salaf dulu. Kalau ingin berkata dengan sanad, betul-betul dalam ilmunya, bukan dari pikirannya sendiri, bukan dari pendapat, tapi dia berusaha supaya apa yang dia ucapkan itu adalah ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contohnya ini. Padahal dengan kubur. Sampai sempat-sempatnya beliau berkata haddatsani ad-Dhahhak, diberikan riwayat hadis. Kalau orang sekarang melihat ini apaan sih orang ini? Baca haddatsani di depan kubur kan enggak layak gitu. Tapi inilah cerminan salaf dulu. Padahal hanya sekedar beri nasihat, tapi disebutkan dengan sanadnya. Haddatsani ad-Dhahhak bin Abdurrahman an Arzab an Abi Musa al-Ash'ari. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allahu li malaikatihi." Apabila anak seorang muslim itu mati, malaikat berkata, yani Allah berkata kepada malaikatnya, qabattum walada 'abdi, wahai malaikat, engkau cabut nyawa anak hambaku. Fayaqulu na'am, iya ya Allah atas perintahmu. Fayaqul qabattum thamarata fuadihi, kamu cabut buah hatinya. Thamarata fuadihi artinya buah hati. Ini anak itu buah hati. Anak sakit, kita lebih sakit. Kalau bisa sakit batuk anak itu pindah ke kita, kan begitu. Saking cintanya kita kepada anak, dan anak itu fitnah. Amwalukum wa auladukum fitnah, harta anak itu fitnah. Jadi disebutkan, kamu cabut buah hatinya. Fayaqulu na'am, malaikat berkata iya. Fayaqul madza qala 'abdi, wahai malaikat, ketika engkau cabut nyawa anaknya hambaku ini, dia bilang apa? Dia berkata apa? Yani ketika tertimpa musibah ini dia berkata apa? Hamidaka wastarja. Dia berkata alhamdulillah dan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya dalam keadaan kena musibah dia tetap berkata alhamdulillah, inna lillah, segala sesuatu milik Allah dan segala sesuatu kembali kepada Allah. Allah berfirman kemudian, ibnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga, atas kesabarannya atas musibah tersebut. Fasammuhu baitul hamdi, namakan rumahnya kemudian dengan rumah alhamd. Baitul hamdi, rumah pujian, dengan rumah tersebut untuk orang yang sabar atas musibah. Jadi ini keutamaannya. Jadi bukan hanya nyumbang ke masjid baru dibangunkan rumah di surga ya. Kan biasanya hadisnya itu, barang siapa yang nyumbang ke masjid dibangunkan rumah di masjid. Kan tidak semua orang punya duit tuh.
Ya udah, kalau dalam musibah ini aja, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi kalau banyak musibahnya, semakin banyak rumahnya itu. Asal bersabar, itu saja. Sekali lagi hidup ini masalah bersabar atau tidak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.